Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Rahmatullah dan rekan di samping kakak. Perkenalkan, nama saya Nur Halimatus. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, cabang Gempol. Di sini kami akan mengulas tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran yang bertemakan K3, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Apakah adik mengetahui apa itu pengertian belajar? Mari kita ulas bersama-sama. Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seseorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan. pembelajaran. Apakah kalian tahu makna dari teori pembelajaran? Mari kita ulas bersama-sama. Pembelajaran ialah interaksi antara peserta didik dengan pendidik, yaitu dari belajar memulai dari lingkungan yang kita akan melakukan pembelajaran atau kegiatan belajar tersebut. Yang pertama ialah kebersihan. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu kebersihan? Mari kita ulas penjelasan dari kebersihan. Kebersihan ialah menjaga diri kita agar selalu bersih. Semisal kita membersihkan apa yang kotor dari diri kita maupun di lingkungan kita. Semisal dari badan kita, yaitu dengan kita membersihkan diri kita, hidup kita akan menjadi sehat. Seperti mandi, sikat gigi, cuci mulut, keramas, dan lain sebagainya. Dan untuk lingkungan kita harus menerapkan kebersihan pula agar lingkungan bersih dan kita terhindar dari penyakit. Misal kita membersihkan rumah, melakukan kebersihan di berbagai tempat dengan mengadakan gotong royong. Semisal kita tidak mengabadikan kebersihan, maka lingkungan akan tercemar dan kita pun merugi, bukan hanya lingkungan tapi juga diri kita adik-adik. Semisal nanti adanya terjadinya banjir, erosi dan sebagainya, maka dari itu kita harus menerapkan kebersihan dan hidup bersih sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah adik tahu hadisnya? Kita baca sama-sama ya. An-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu Rasulullah telah menyarankan kita untuk hidup bersih. Maka kita harus menjaga kebersihan dari diri kita dan juga dari lingkungan kita. Yang kedua adalah kesehatan. Apakah adik-adik tahu apa itu kesehatan? Mari kita ulas bersama-sama. Kesehatan adalah bagaimana diri kita menjaga agar badan kita terhindar dari penyakit. Semisal gosok gigi. Apa adik-adik tahu makna dari gosok gigi? Kita jika menggosok gigi setiap hari, maka diri kita terhindar dari kuman dan tidak merasakan sakit gigi. Maka dari itu kita harus sering menggosok gigi. Dan yang kedua, berkeramas agar kita terhindar dari adanya kutu maupun sebagainya. Maka dari itu terapkanlah hidup sehat dan jagalah kebersihan. Kebersihan dan kesehatan itu berpegangan erat. Maka dari itu kita tidak boleh melupakan dari salah satu tersebut, sebagaimana telah disarankan oleh Rasulullah. Sebaiknya kita harus melakukan pola hidup sehat agar hidup kita maupun kesehatan kita terjamin. Karena telah disarankan oleh Rasulullah agar kita melakukan pola hidup sehat dengan baik. Semisal makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Hadis tersebut telah membuat kita sadar bahwasannya makan berlebihan itu adalah tidak sehat. Maka dari itu mulailah dari hari ini kita melakukan pola hidup sehat. Yang ketiga yaitu keamanan. Keamanan itu adik-adik meliputi suatu aturan atau tata tertib
Tata tertib itu ada dua. Yang pertama, yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu seperti lembaga pemerintah. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Dan yang tidak tertulis yaitu seperti ditaati oleh masyarakat. Contohnya, sopan santun atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Apakah kalian mengetahui aturan itu adik-adik? Aturan itu ada 3 macam. Yang pertama, aturan pada keluarga. Dan yang kedua, aturan pada sekolah. Dan yang ketiga, aturan pada masyarakat. Aturan pada keluarga yaitu adik-adik sendiri bersangkutan dengan orang tua. Seperti apabila adik-adik ingin bermain atau ingin keluar, minta izin kepada orang tua. Dan apabila di sore hari, adik-adik membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Dan apabila di pagi hari adik kan bangun tidur, maka merapikan sendiri tempat tidur tersebut. Yang kedua yaitu aturan sekolah. Aturan sekolah itu adik-adik ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, yang tertulis itu seperti ada dalam kelas. Coba adik-adik lihat di papan mading kelas. Pasti ada sebuah kertas yang di dalamnya berisi diantaranya seperti siswa wajib hadir selambat-lambatnya kurang 10 menit dari jam pelajaran dimulai. Terus, siswa yang piket harus datang lebih awal. Dan ada juga setiap hari Senin, siswa harus mengikuti kegiatan upacara. Nah, itu peraturan yang tertulis. Dan aturan yang tidak tertulis itu contohnya apabila pelajaran mau dimulai atau pelajaran mau diakhiri, maka membaca doa. Terus tidak memilih-milih dalam berteman dan tidak mencoret-coret dinding ataupun meja ataupun sesuatu yang ada di dalam kelas. Nah, yang ketiga adik-adik yaitu aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat itu seperti gotong royong. Adik-adik tahu kan apa itu gotong royong? Iya, benar. Gotong royong itu seperti melakukan hal sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Terus tolong menolong. Apabila ada kegiatan, kita saling membantu. Apabila ada kesusahan pada tetangga kita juga wajib membantunya. Akhir kata dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.